kepada ilmu-ilmu yang umum, tapi hanya paham agama, tahu tentang agama, taat kepada agama. Ada pesantren yang memang memberikan bagian pelajaran agama lebih banyak karena ingin mencetak para pendaki. Maka yang umumnya sedikit. Ada pesantren yang memang ingin mencetak para pebisnis untuk nanti keluar dari pesantren itu. Nah, kenapa ada pesantren yang seperti ini? Karena muncul kasus dari para orang tua yang mempunyai anak karena mempunyai keinginan yang berbeda, walaupun punya satu tujuan yang sama, namanya untuk ilmu. Tujuannya sama, untuk ilmu, tapi keinginannya berbeda. Nanti anakku kalau dia masuk pesantren, aku masukkan jadi dokter, fakultas kedokteran. Tapi cari pesantren yang kemudian yang memberikan pelajaran umum lebih banyak. Dulu pada masa saya tidak ada pesantren yang memberikan pelajaran umum banyak, lebih banyak porsi agamanya. Tapi karena muncul kasus-kasus, ada kebutuhan, harus keluar satu keputusan. Diputuskanlah orang-orang yang punya pesantren ini, kalau kami punya pesantren, kamu maunya kayak gini, ada yang kayak begini, semua begitu. Ada pesantren yang dulu kemudian merubah caranya, kemudian dulunya mungkin dia tradisional jadi modern begitu. Itu ada pesantren. Seperti di Sumatera Utara misalnya, dulu ada pesantren di Tapanuli itu yang pesantren tradisional, ya, pesantren yang biasa-biasa saja, porsi agama lebih banyak. Sekarang mereka sudah menisbatkan diri mereka sebagai pesantren saintis, karena tidak lagi belajar agama terlalu banyak, tapi melahirkan para ahli-ahli dalam bidang ilmu umum. Ada itu, ya, di Tapanuli, saya lupa nama pesantrennya. Baru-baru saja ada penelitian dari Bank Indonesia begitu di Sumatera Utara. Saya kebetulan diundang begitu untuk memberikan komentar terhadap pesantren-pesantren yang diteliti itu, ya. Nah, itu ada. Nah, itu perubahan-perubahan. Tapi satu tujuannya apa? Orang tua mendidikkan anaknya agar anaknya menuntut ilmu. Nah, di dalam Islam begitu, tujuannya sama. Tapi muncul kasus yang berbeda karena ranah yang berbeda, keinginan yang berbeda. Karena ada masalah-masalah yang datang yang berbeda dengan kita. Ya. Jadi misalnya baru-baru ini misalnya tentang tahun baru, kan ada perayaan malam tahun baru. Ini kan banyak masalah gitu kan. Ya. Bahwa bagaimana kalau umat Islam memberikan kontribusi di malam tahun baru, ya, untuk kemudian melarang dengan tidak langsung melarang umat Islam untuk berhura-hura pada malam tahun baru. Karena pertama ya, yang dilihat negara tidak punya kontribusi terhadap itu, tidak punya andil ya untuk melarang masyarakat merayakan tahun baru. Nggak ada, tidak bisa dilarang. Karena negara kita bukan negara yang menganut sistem keislaman secara penuh. Jadi tidak dilarang, orang boleh merayakan tahun baru. Kalau di Saudi boleh dilarang, tahun baru itu tidak ada. Kenapa? Karena mereka semuanya adalah orang Islam, dan kemudian kedudukan mereka ya adalah sebagai negara yang berasaskan kepada keislaman. Kasus berbeda. Mungkin keinginan masyarakatnya ada, tapi ditahan oleh aturan masyarakat, aturan pemerintah. Kita tidak ditahan oleh aturan pemerintah. Terjadi gejolak di Indonesia ini. Orang pura-pura anaknya tidak bisa ditahan, diam-diam pergi keluar, kemudian nanti tengah malam baru pulang, jam 3 malam baru pulang, jam 4 malam bahkan subuh baru sampai ke rumah. Gelisah. Padahal mayoritasnya umat Islam. Tampillah para ulama memberikan kontribusi. Nah, para ulama inginnya apa? Memberikan kontribusi dulunya. Inginnya tadi mengambil salah satu metodologi, namanya satu dariah, memutus mata rantai kemudharatan. Diputuslah mata rantai kemudharatan itu dengan apa? Dengan melakukan tabligh akbar, dengan melakukan misalnya zikir. Itu untuk memutus. Awalnya begitu. Karena ada keresahan di antara umat Islam. Dipakai metode yang paling rendah, ya, supaya kemudharatan itu tidak muncul. Nah ini sekali lagi kenapa? Karena pemerintah tidak tampil untuk melarang itu.
minuman keras ada di mana-mana, Pak. Coba bayangkan di Bali, Kapoldanya diwawancarai kemarin mengatakan bagaimana Pak, katanya di Bali di pantai ada minuman keras, nggak apa-apa lah katanya, karena kan ini orang-orang Muslim semua, mereka kan damai-damai aja. Bayangkan tidak ada umat Islam yang dilarang ke Bali, nggak ada